warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami di Sahabat Mat Official, channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan tutorial seputar media pembelajaran. Kali ini hadir untuk menyajikan tutorial bagaimana cara membuat soal ulangan atau penilaian akhir semester di akun Pijar secara langsung dengan cara yang sangat praktis, cepat, mudah, dan kilat. Ini semua dilatar belakangi ketika kami melihat teman yang membuat soal dari akun Pijar yang harus mengunduh form Excel, kemudian membuat soal, mendesain soal di Excel sedemikian rumitnya, ada gambar, ada equation yang sangat menyusahkan. Nah, maka kami terinspirasi untuk bagaimana mencari cara yang praktis, langsung kita buat di akun Pijar tanpa melalui media Excel, dan juga kita tidak akan direpotkan oleh equation, juga gambar-gambar yang perlu ditampilkan dalam soal, hanya dengan cara yang super simple, tetapi semua itu bisa kita atasi dan waktu kita sangat efisien. Bagaimana cara selengkapnya? Mari kita ikuti sajian berikut. Namun sebelumnya izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada teman sahabat yang telah mengapresiasi channel ini dan memberikan dukungan dengan cara subscribe, memberikan komentar yang positif, likes, dan juga membagikan video ini kepada teman sahabat dan orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan itu semua menjadi bagian dari amal soleh kita, berbagi kebaikan untuk sesama. Tanpa panjang lebar dan agar tidak semakin penasaran, mari kita ikuti selengkapnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan membuka Google Chrome. Gunakan salah satu akun kita yang akan kita gunakan untuk browsing. Siapkan pencarian Google. Nah, setelah kita masuk di Google Chrome, kita masuk di alamat link dari Pijar sekolah kita masing-masing. Bisa diketik manual atau bisa di copy paste, mungkin dari grup WA sekolah kita yang sudah di share oleh yang kompeten, atau mungkin sudah kita simpan ya, dalam file kita. Saya sudah siapkan di notepad. Ini alamatnya, tinggal kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, muncul halaman seperti ini. Setelah muncul halaman seperti ini, kita sebagai guru, maka kita login sebagai sekolah. Selanjutnya, kita ketik email kita yang terdaftar di Dapodik. Tidak sembarang email ya, email kita yang terdaftar di Dapodik. Kemudian ketik passwordnya. Passwordnya adalah tanggal, bulan, dan tahun lahir masing-masing 2 digit. Misalnya lahir kita 1 Februari tahun 70, ya 01/02/70. Sesuai dengan tanggal lahir masing-masing. Kemudian klik login. Nah, kita di bawah di halaman seperti ini. Ini kita silang saja. Silakan disimpan boleh, tidak pun boleh.
isi kehadiran dulu yuk. Mau ngisi silakan, nanti juga silakan. Saya pilih nanti saja. Oke. Setelah muncul halaman seperti ini, kita masuk di menu sebelah kiri, uji kompetensi dan penilaian. Kita klik tanda panahnya, kita pilih bank soal. Masih kosong karena saya belum pernah membuat soal di webnya Pijar. Kita klik tambah paket soal. Berikutnya kita diminta untuk menulis identitas dari soal yang kita buat, dimulai dari tipe paket. Kita klik. Ada dua pilihan, non AKM dan AKM. Kita pilih non AKM. Mata pelajaran kita ketik sesuai dengan mapel kita, dan sebenarnya otomatis muncul ya, sesuai dengan mapel kita ini otomatis muncul. Karena kebetulan saya guru matematika, tadi sudah login lewat akun yang terdaftar di Dapodik, maka tentu identitas saya sebagai guru matematika sudah ada di database. Maka tinggal kita klik mapelnya. Tanggal, bulan, tahun kita membuat sudah otomatis. Kemudian kelas atau jurusan kita klik. Nah, tinggal memilih kelas 8A, kemudian tambah lagi 8B, tambah lagi 8C, dan seterusnya sampai semua kelas 8 terdaftar di sini. Setelah semuanya terisi, kita simpan. Nah, berhasil. Nah, berhasil ya. Nah, kita sudah punya kerangka untuk membuat soal. Di sini masih kosong, belum ada soal yang kita buat, maka di sini jumlah soal masih 0. Nah, untuk memulai kita pilih icon ini, mata ini. Kita klik. Oke. Kemudian kita pilih atau kita klik tambah soal. Pilih tipe soal, pilihan ganda, pilih referensi bacaan. Saya tidak memakai. Kemudian poin ini skor ya. Skornya satu soal mau diberi berapa? Misalnya satu soal 10 ya boleh. Rentangnya 0 sampai 100. Nah, kemudian untuk membuat soal di sini, kalau kita harus ngetik satu persatu, apalagi ada gambar, matematika, IPA misalnya, atau mapel yang lain, IPS, yang kadang-kadang banyak harus memunculkan gambar. Kalau kita membuat manual di Excel, wah itu repotnya bukan main. Maka kita siasati dengan cara cerdas. Ya, kita siasati dengan cara cerdas. Kalau ada cara yang lebih praktis, cepat, tepat, kenapa kita harus bersusah payah? Kalau bisa dibikin mudah, kenapa harus memilih yang susah gitu ya? Hidup ini dibuatlah yang enak gitu, yang enjoy, tapi pekerjaan selesai dan baik gitu. Baik. Nah, di sini soal-soal yang akan kita gunakan sebagai soal pilihan ganda, semuanya kita screenshot. Kita buka dulu filenya, file soalnya yang sudah kita siapkan di Word. Pastikan bahwa sebelum kita masuk di alamat Pijar untuk membuat soal, pastikan kita sudah punya draft soal yang dalam format Word. Nah, ini saya sudah siapkan, langsung saya buka. Nah, ini ada beberapa soal yang menggunakan gambar. Saya di sini baik soal itu ada gambarnya atau tidak, saya akan menggunakan metode yang sama, yaitu dengan cara setiap soal saya screenshot dalam format gambar.
Untuk men-screenshot ada yang menggunakan snipping tool, tapi kalau saya pakai snipping tool itu kurang praktis karena harus memanggil snipping toolnya. Saya kebetulan menggunakan Likeshot. Di sini sudah saya install Likeshot, saya ketik ya, like. Nah ini bisa dicari di Google Chrome untuk diinstal di laptop kita. Kalau pakai Likeshot itu, sewaktu-waktu kita membutuhkan tidak perlu harus membuka Likeshot-nya, tidak perlu harus memanggil, langsung klik saja print screen. Ada yang tipe keyboard laptopnya print screen diketik atau diklik bersama Fn, ada yang cukup print screen. Nah tentu itu teman-teman yang lebih memahami karakter dari laptopnya. Saya ambil contoh soal nomor 1. Ini ketika saya print screen, baik soal maupun optionnya langsung saya print screen jadi 1. Untuk nomornya tidak perlu, karena di sana sudah ada nomornya. Nah seperti ini. Kita simpan dengan pilih save. Kita siapkan foldernya tadi, sudah kita siapkan. Ada di dokumen. Kemudian tadi sudah kita beri nama soal PAT kelas 8. Oke. Ini kita beri nomor screenshot 1. Nah gitu. Terus soal berikutnya. Tinggal save, langsung otomatis akan melanjutkan nomor 2. Saya akan cari soal yang tanpa gambar. Nah, misalnya ini. Tanpa gambar, soal nomor 5. Ini sebagai sampel. Juga tidak saya ketik manual. Saya simpan dalam bentuk gambar dengan fasilitas print screen melalui aplikasi Likeshot. Terus ini misalnya. Nah, seperti ini. Sekedar saran, untuk lebih efisien lagi, sebaiknya proses screenshot soal nomor 1 sampai nomor terakhir ini sudah kita lakukan sebelum kita masuk di webnya Pijar. Dan sudah kita simpan di folder khusus, sehingga ketika kita di dalam Pijar, tinggal insert satu persatu tanpa bolak-balik buka file. Baik, sekarang kita kembali lagi ke Pijar untuk insert soal satu persatu. Kita mulai dari soal nomor 1. Karena sudah kita simpan dalam format gambar, maka kita tinggal insert. Nggak perlu ketik apa-apa di sini. Ini pilih, ini ada icon gambar, ini juga ada, pilih yang kanan. Yang kanan, kemudian pilih file, kemudian kita cari folder kita tadi, soal PAT kelas 8. Ini tadi kita ambil sampel 4 soal ya. Ini soal pertama. Sudah muncul, kita oke. Nah, soal sudah terinsert. Kita tinggal membuat optionnya. Ini kan optionnya A, B, C, D. Maka sini pilih jumlah jawaban. Kita klik, kita pilih 4 karena optionnya ada 4. Maka kita disiapkan 4 papan untuk meletakkan jawaban atau option jawaban dari soal tadi. Karena option jawabannya sudah kita print screen menjadi satu dengan teks soalnya, berarti kita tidak perlu mengisi teks dari option jawaban yang seperti ini. Akan ribet kalau kita ngetik di sini pakai pangkat-pangkat. Wah, itu akan butuh waktu yang lama. Saya lihat teman saya buat di Excel, wah, itu ribetnya bukan main. Nah, maka dengan kita siasati sudah dalam bentuk format gambar seperti ini, lengkap teks soal dan option jawabannya,
maka di sini kita hanya mengetik huruf optionnya saja. Ini format desainnya seperti ini. A, kemudian ke kanan B, ke bawah C, ke kanan D. Maka kita ikuti. Di sini kita ketik A, kita ketik B, kita ketik C, kita ketik D. Sudah. Nah, sudah dapat satu soal, kita simpan. Nah, ini misalnya sewaktu-waktu sedapatnya kita tidak lanjutkan, kita keluar dulu dari pijar, kita lanjutkan lain waktu, tidak masalah karena sudah tersimpan. Sudah dapat satu soal. Kita lihat nanti saja, tambah lagi soal berikutnya. Klik tambah soal. Oke. Pilihan ganda. Poinnya kita tetapkan tadi 10 juga. Kemudian kita insert soal yang kedua, pilih file. Nah, otomatis kita dibawa ke folder sebelumnya. Sudah masuk, oke. Kita tentukan jumlah pilihannya 4. Kita ketik optionnya. Selanjutnya untuk kunci jawabannya, sebaiknya kita siapkan kunci jawabannya ya, supaya lebih cepat. Tinggal kita ketik. Jawabannya adalah option D. Nah, ini kuncinya kita pilih D. Oke, kita simpan. Nah, di sini sudah muncul dua soal. Tadi soal yang pertama kita lupa memberi kunci jawaban. Maka ketika kita berada di halaman soal ini, kita klik tanda pensil ini, kita klik untuk kita edit. Nah, ini kita lihat. Ini soalnya. Jawabannya adalah A, option A. Berarti kita tetapkan di sini. Nah, kebetulan ini sudah option A, defaultnya A ya, kita simpan. Jadi begitu cara mengeditnya. Kalau ada yang salah atau mungkin ada yang lupa ya. Kita lanjutkan. Tambah soal lagi. Pilih tipe soal. Nah, ini kelemahannya kita selalu menentukan tipe pilihannya. Beda dengan Google Form ya. Google Form itu ketika kita sudah menetapkan pertama, berikutnya akan mengikuti sebelumnya. Kecuali kita bikin section baru yang tipe pilihannya adalah berbeda, itu baru kita mengubah. Selama pilihannya masih sama, halaman berikutnya akan mengikuti halaman sebelumnya. Tapi untuk pijar ini, dari yang saya ketahui sementara, harus menetapkan jenis soalnya. Nah, begitu seterusnya kita insert soal-soal berikutnya. Nah, begitu seterusnya sampai dengan nomor terakhir. Ini untuk bagaimana kita membuat soal pilihan ganda biasa agar super cepat, singkat, dan tepat. Baik, sekarang kita lihat dari soal yang sudah kita buat ini dengan cara kita kembali ke bank soal. Karena tadi sudah kita simpan ya. Kita kembali ke bank soal. Nah, di sini sudah ada 4 soal. Nah, untuk melihat bagaimana tampilan dari soal yang sudah kita buat ini, caranya pilih gambar monitor, kita klik. Nah, ini adalah tampilan soalnya. Tadi kita baru membuat 4 soal, maka di sini muncul daftar soal. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, nomor 1 ini tampilannya seperti ini. Nah, ini optionnya di bawah. Anak nanti tinggal milih ini. Nah, ini. Ya. Kemudian kita masuk ke nomor 2, muncul seperti ini. Optionnya di sini. Lanjut nomor 3, tanpa ada gambar. Nah, kita pilih. Misalnya begini. Oke, ini yang keempat.
Oke. Oke, nah saya kira demikian contoh membuat soal pilihan ganda kompleks di dalam webnya Pijar. Mudah-mudahan dari apa yang kita sajikan ini bermanfaat, bisa membantu memberikan kepraktisan kepada teman-teman dalam membuat soal di Pijar. Tidak harus ribet ngetik soal manual di Excel, kemudian nanti diimport. Apalagi kalau ada gambar, menata di kolom-kolom Excel itu luar biasa rumitnya. Tapi kita bisa membuat langsung di webnya, dan juga kita buat sepraktis mungkin. Kita screenshot lengkap soal dan optionnya, kita kumpulkan dalam satu folder, kemudian kita panggil satu persatu. Kita hanya membuat option A, B, C, D-nya saja dengan kunci jawabannya. Praktis, praktis, dan super praktis. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita akan membuat soal pilihan ganda kompleks, yang mana biasanya soal pilihan ganda kompleks itu ada teks bacaan yang panjang sebagai literasi dan juga ada gambarnya. Sementara soal itu tidak dalam satu halaman, harus menyeberang ke halaman yang lain. Untuk kita screenshot tentu terkendala. Bagaimana mengatasinya agar itu bisa kita tuangkan dalam soal pilihan ganda kompleks secara praktis? Nah, untuk masalah ini silakan teman-teman ikuti pada sajian episode berikutnya, tutorial cara membuat soal pilihan ganda kompleks di Pijar. Dan kepada teman-teman yang lebih paham daripada saya, mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui, tapi sekedar ingin berbagi untuk teman-teman yang sama-sama sedang belajar sebagaimana saya. Terima kasih atas kebersamaannya dan juga dukungannya yang telah men-subscribe channel ini, juga like, memberikan komentar yang positif, yang membangun, dan juga membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.